Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 5021-5025 Bab 5021 The 12 Ancestors Gater. Putra surga, ini bukan pertama kalinya kamu melihat Dewi ini, kan? Mengapa kamu masih ragu? Gadis itu bertanya sambil tersenyum. Ini memang bukan pertama kalinya Landen Sen melihat Nuwa, tetapi, Nuwa, yang dia lihat sebelumnya tidak seperti anak kecil. Lupakan saja, jangan bicara tentang gosip. Kamu datang pada waktu yang tepat, dan hari ini bertepatan dengan pertemuan 12 leluhur di sini. Dongeng itu jatuh. Awan abadi besar bergulung di sekitar kuil, dan 12 sosok pendukung muncul di awan abadi. Ada raksasa yang terbakar dengan api emas, orc dengan wajah manusia dan tubuh harimau, pria besar dengan sisik ular, pria tua dengan taji tulang, dan wanita dengan ekor ular. Singkatnya, 12 tokoh pendukung ini memancarkan aura yang sama sekali berbeda. Cahaya ilahi berwarna-warni keluar dari tubuh mereka, dan Landen Sen yang menusuk tidak bisa membuka matanya. Dibandingkan dengan dampak visual, kejutan sensorik lebih menakjubkan. Aura yang memancar dari 12 sosok ini dapat dengan mudah menekan dunia dan membalikkan dunia. Napasnya begitu kuat sehingga identitas 12 pembangkit tenaga listrik ini siap untuk diungkapkan. Junior Landen Sen, saya telah melihat 12 nenek moyang penyihir. Landen Sen menekan keterkejutan di benaknya, dan segera memberikan hadiah besar kepada 12 leluhur klan Wu di kuil. Tanpa diduga, 12 nenek moyang penyihir akan berkumpul di Pura Pangu. Apakah ini kebetulan, atau pihak lain sengaja menunggu kedatangannya? Apakah anak ini putra surga dalam kitab suci? Dengan kekuatan yang begitu rendah, dia juga layak disebut putra surga. Saya katakan sebelumnya bahwa isi kitab suci tidak dapat sepenuhnya dipercaya. Tapi anak ini memang memiliki nafas Allah Bapa. Mata 12 penyihir leluhur jatuh pada Landen Sen, dan ada banyak suara keraguan dalam kata-kata mereka. Nuwa berkata dengan tenang, kalian para leluhur tidak perlu khawatir, karena orang ini adalah putra surga yang tercatat dalam kitab suci, dia pasti memiliki kelebihannya sendiri. Jika saya ingin mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh Bapa, saya tidak dapat melakukannya tanpa bantuan putra surgawi. Wu Zurong, leluhur api, mendengus dingin, bagaimana bisa seorang junior yang lemah di alam asal ilahi membantuku menunggu? Ini lelucon. Nuwa menasihati, leluhur Surong tidak ingin marah, dan biarkan aku bertanya. Setelah itu, mata Nuwa tertuju pada Landen Sen dan bertanya, putra surga, apa tujuanmu datang ke era ini? Tujuan. Landen Sen tertegun sejenak. Pertanyaan Nuwa benar-benar menjatuhkan Landen Sen. Tujuan utama perjalanannya melalui ruang dan waktu secara alami adalah untuk mengumpulkan fragmen dao surgawi dan memperbaiki astrolabe yang terikat dunia. Tapi astrolabe dunia pada era ini masih utuh. Sebaliknya, sebagian besar astrolabe penyegel dunia di tubuhnya disegel oleh kekuatan ruang dan waktu. Karena astrolabe dunia yang disegel selesai, kemana Anda pergi untuk menemukan fragmen dao surgawi? Karena itu, mengapa dia melakukan perjalanan ke era sebelum piringan bintang Fengji runtuh? Melihat Landen Sen tidak bisa menjawab untuk waktu yang lama, Nuwa tidak melanjutkan bertanya, tetapi mengubah pertanyaan, putra surga, bagaimana kamu muncul di era ini? Mengapa kamu datang ke kuil Pangu? Kali ini, Landen Sen akhirnya menjawab dengan lancar, menjelaskan seluk-beluk masalah satu persatu. Itulah yang terjadi. Untuk mengikuti instruksi leluhur Zulong, Junior melarikan diri ke wilayah Wusu dengan telur dewa. Alasan mengapa Junior datang ke kuil Pangu terutama untuk bertemu dengan senior Nuwa, mencari perlindungan klan penyihir, dan berhasil menetaskan telur dewa ini. Bagaimanapun, Landen Sen memanggil telur dewa yang disembunyikan Zulong di tubuhnya. Di depan 12 penyihir leluhur dan Nuwa, Landen Sen tidak perlu menutupi, dia langsung mengeluarkan telur dewa dan menunjukkannya kepada 12 penyihir leluhur dan Nuwa. Saya melihat telur emas mengambang di depan Landen Sen, meledakkan lingkaran cahaya keemasan yang menyilaukan, menerangi seluruh kuil Pangu. Vitalitas agung yang tak terlukiskan meledak dari telur emas. Telur Tuhan. Aku tidak menyangka Zulong memiliki harta seperti itu. Bab 5022 Open Heaven Axe and Grey Realm. Bagus. Nuwa sedikit mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, karena Anda seorang musafir, Anda harus tahu bahwa klan iblis ingin mencaplok klan penyihir kami, dan kedua klan akan bertarung dalam pertempuran besar suatu hari nanti di masa depan. Perang besar itu dapat menyebabkan kehancuran dunia peri. Dan Kaisar Iblis Kaisar Jun dan Dong Huang Tai adalah penggagas bencana pemusnah dunia ini. Jika saya ingin mencegah bencana datang, saya harus mendapatkan kekuatan yang cukup untuk mengalahkan klan iblis. Namun, dengan kekuatan klan penyihirku saat ini, melawan klan iblis, tingkat kemenangannya hanya 5 atau 5. Tapi selama aku berhasil mendapatkan satu hal, itu sudah cukup untuk meningkatkan tingkat kemenangan klan Wu sebesar 90%. Landen Sen bertanya dengan rasa ingin tahu, berani bertanya apa itu?
Nuwa berkata terus terang, harta yang ditinggalkan oleh ayah adalah kapak pembuka Tuhan. Apa? Landen Sen terkejut. Harta karun yang ditinggalkan Pangu. Apakah ini benar-benar ada? Nuwa sepertinya melihat apa yang dipikirkan Landen Sen, dan menjelaskan, setelah kematian Pastor Pangu, artefak itu tetap ada di dunia, tetapi itu bukan di dunia peri yang nyata ini, tetapi di 4 dunia kecil. Di dalam alam. Meskipun saya telah mendapatkan kunci untuk memasuki dunia abu-abu, saya tidak dapat membuka pintu masuk ke dunia abu-abu. Tercatat dalam kitab suci bahwa hanya anak-anak surga yang memiliki kekuatan langit dan bumi dalam satu tubuh yang memenuhi syarat untuk memasuki dunia abu-abu. Sekarang, aku akhirnya menunggu putra surga. Dewi ini dan 12 leluhur klan penyihir mengandalkanmu untuk memasuki dunia abu-abu dan membantuku mendapatkan senjata suci, Open Heaven Divine Axe. Jika saya bisa mendapatkan kapak dewa yang ditinggalkan oleh ayah, klan penyihir saya mungkin bisa mencegah datangnya bencana, kata Nuwa. Mendengar ini, Landen Sen akhirnya tahu tujuan Nuwa. Nuwa dan 12 penyihir leluhur berharap mereka bisa memasuki dunia abu-abu dan membantu mereka mendapatkan kapak suci. Landen Sen berkata, Junior tentu saja bersedia membantu Dewi dan 12 leluhur, tetapi saya tidak tahu bagaimana memasuki dunia abu-abu. Di mana kapak dewa? Nuwa berkata, dunia abu-abu diciptakan oleh leluhur Hongjun dari istana Zixiao di era Hunyuan, dan kunci untuk memasuki dunia abu-abu adalah peta Taiji, yang ditinggalkan oleh leluhur Hongjun, tetapi untuk mengaktifkan peta Taiji ini membutuhkan sejumlah besar langit dan bumi. Pada saat itu, saya akan memandu Anda untuk membuka peta Taiji dan memasuki dunia abu-abu. Adapun di mana kapak dewa pembuka surga berada, aku tidak tahu. Kamu harus menemukannya sendiri. Landen Sen mengangguk dan berkata, Junior mengerti, saya bersedia mencobanya. 12 leluhur melihat bahwa Landen Sen sangat bijaksana, dan sikapnya sangat meredah. Wah, selama kamu bisa membantu klan Wuku mendapatkan kapak ilahi pembuka surga dan menginginkan hadiah apapun, klan Wu dapat memuaskanmu. Klanku juga bisa menjamin bahwa Kaisar Dong tidak akan menyakitimu sedikitpun. Jika ini bisa dilakukan, leluhur ini dapat menerimamu sebagai murid langsung, memberimu warisan, dan memberimu darah, tidak masalah. Semua nenek moyang penyihir berjanji. Landen Sen mengepalkan tinjunya dan berkata, Junior tidak membutuhkan hadiah lain, minta saja klan Wu untuk melindungi Junior dan membantu Junior untuk menetaskan telur dewa. Nuwa mengangguk dan berkata, inilah yang harus dilakukan klan kami, Anda dapat yakin. Dengan kata-kata Nuwa, Landen Sen merasa lega. Bagaimanapun, di era Lik, tidak ada bagian dari Dao Surgawi, Landen Sen tidak memiliki tujuan untuk dicapai untuk saat ini. Belum terlambat, junior ini bisa memasuki dunia abu-abu sekarang, kata Landen Sen terus terang. Nuwa mengeluarkan lampu lotus harta karun di tangannya, menyerahkannya kepada Landen Sen, dan menginstruksikan, ambil lampu lotus harta karun ini untuk pertahanan diri untuk saat ini. Lampu itu diisi dengan minyak lampu dan dapat melindungimu 3 kali. Setiap penggunaan akan menghabiskan sepertiga dari minyak lampu. Jangan gunakan harta ini dengan enteng kecuali sangat kritis. Landen Sen mengambil lentera teratai dan mengepalkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih, Senior Nuwa. Melihat bahwa Nuwa telah mengeluarkan lentera teratai, 12 leluhur tidak pelit. Nak, ambil harta ini. Wu Zurong, leluhur api, melemparkan manik lampu merah menyala. Landen Sen dengan cepat mengambil alih manik-manik cahaya yang terbang. Manik-manik cahaya meledak dengan napas terik, yang tampaknya mengandung kekuatan ilahi Zurong, dengan kekuatan tak terbatas. Saya tidak menunggu Landen Sen berterima kasih padanya. Wu Pei, nenek moyang Jin, melemparkannya baju besi emas bagian dalam, dan berkata dengan wajah serius, Putra Dao Surga, baju besi ini adalah sesuatu yang hanya bisa didapatkan oleh para penyihir hebat dari klan Jin Wu saya, dan sekarang lebih murah untukmu, semoga kamu bisa kembali dengan selamat dari dunia abu-abu. Landen Sen terkejut ketika dia mengambil alih baju besi bagian dalam emas yang bersinar dengan cahaya ilahi. Armor bagian dalam ini terbuat dari sisik yang rusak, dan kekuatan pertahanannya dapat dibayangkan. Penyihir leluhur lainnya juga mengeluarkan beberapa harta untuk pertahanan diri melawan musuh dan memberikannya kepada Landen Sen, yang semuanya adalah harta karun teratas yang bisa menyaingi senjata ajaib Dao Surgawi. Bab 5023 Soul Clan and Zixiao God. Wu Gonggong, leluhur air, memimpin dan berkata, laju aliran waktu dari dunia abu-abu adalah ribuan kali dari dunia peri yang sebenarnya. Jika putra Tao benar-benar memiliki kemampuan untuk keluar dari abu-abu dunia, itu akan terjadi setelah perang. Tanpa variabel yang mempengaruhi sebab dan akibat, saya akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan klan Wu. Belum terlambat, kita harus segera mendirikan 12 ibu kota, apakah kamu keberatan? Gonggong bertanya tentang leluhur lainnya. Lakukan saja. Sampai sekarang, kami tidak punya pilihan lain. Keberhasilan atau kegagalan ada di sini, dan saya berharap untuk mengubah akhir dalam kitab suci. 12 leluhur menyatakan persetujuan mereka.
Nuwa juga mengangguk dan berkata dengan tegas, telur Dewa Zulong akan berfungsi sebagai mata formasi iblis 12 ibu kota Dewa Surgawi, dan memberikan energi bagi para leluhur untuk memadatkan tubuh Pangu yang sebenarnya. Jika Landen Sen hadir, dia akan terkejut ketika mendengar kata-kata percakapan ini. Diperkirakan dia tidak pernah bermimpi bahwa 12 penyihir leluhur dan Nuwa benar-benar akan menjualnya. Tepat ketika 12 penyihir leluhur dan Nuwa di kuil masih mendiskusikan cara menyerang klan iblis, Landen Sen telah memasuki dunia abu-abu. Dunia abu-abu. Hutan yang tidak diketahui. Hutannya berawan dan berkabut, dan vegetasinya rendah. Berbeda dari dunia peri yang sebenarnya, rumput dan pepohonan di dunia abu-abu berbentuk batu giok putih. Langit berwarna abu-abu dan bumi berwarna abu-abu dan putih, dengan pepohonan dan bunga berwarna putih giok, memberikan keindahan yang unik bagi orang-orang. Di kedalaman hutan ini, ada dataran luas dengan radius puluhan ribu mil. Dataran itu penuh dengan api dan asap mengepul. Membunuh. Sejumlah besar teriakan bergegas dan membunuh menyebar dari seluruh dataran, dan serangan magis dari langit meledak dan bertabrakan, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang kental. Di tengah dataran, ratusan ribu biksu berkelahi dan berkelahi. Melihat lebih dekat, tampaknya dibagi menjadi dua kubu. Satu kubu adalah monster, dan kubu lainnya terlihat seperti manusia tetapi bukan manusia. Para pembudidaya yang diduga ras manusia itu sebenarnya tidak memiliki tubuh fisik dan hanya muncul dalam bentuk bayangan hantu. Ini bukan kasus seorang beku tunggal, tetapi semua beku berada dalam bentuk ini, yang benar-benar aneh. Jumlah biksu dari kedua kubu bertambah hingga ratusan ribu, dan tampaknya perbedaannya tidak besar. Meskipun pembudidaya, manusia, yang hanya mempertahankan jiwanya memiliki keunggulan dalam kekuatan gaib, tubuh jiwa mereka terlalu rapuh, begitu mereka diserang oleh beberapa pembudidaya iblis, tubuh jiwa mereka akan sering runtuh secara langsung. Dan para pembudidaya iblis itu menjelma ke dalam tubuh mereka satu persatu, dan tubuh mereka kuat, bahkan jika mereka dirobohkan oleh satu atau dua kekuatan magis, kebanyakan dari mereka bisa berdiri lagi dan menyerang lagi. Segera, klan iblis berada di atas angin, memaksa para biksu manusia yang hanya memiliki jiwa untuk mundur terus-menerus dan mundur ke hutan. Pada saat yang sama, di alun-alun terbuka di tengah hutan, hantu ribuan biksu manusia berlutut di depan sebuah patung besar, melantunkan lagu-lagu kuno, seolah-olah mereka sedang melakukan semacam upacara. Patung itu tingginya sekitar 100 kaki, dan itu adalah seorang biarawan muda dengan jubah ungu dan pedang panjang, dia tampan dan heroik. Di depan patung, seorang lelaki tua yang tubuh jiwanya bersinar dengan cahaya putih yang kuat, jatuh ke tanah, berdoa kepada patung itu, Dewa Zixiao, tolong dengarkan panggilan setia klan jiwa, datang ke sini, dan hancurkan kelompok klan iblis ini. Suara itu jatuh. Jiwa semua biksu manusia yang berlutut di tanah melepaskan kekuatan jiwa mereka, berubah menjadi gumpalan cahaya putih, dan dituangkan ke dalam patung. Pada saat ini, membunuh. Dari kedalaman hutan terdengar suara perburuan dan pembunuhan klan iblis. Kelompok biksu iblis sudah memasuki hutan dan langsung menuju ke alun-alun di tengah hutan. Kultivator klan jiwa dihancurkan dan dikalahkan, dan sama sekali tidak bisa menahan serangan pembudidaya iblis. Melihat bahwa klan iblis akan menyerang alun-alun. Pria tua dengan cahaya putih yang kuat di jiwanya membubung ke udara, mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi, dan mengucapkan teriakan keras seperti batu yang menembus emas, 5 guntur, hati surga, Dharma. Begitu raungan itu jatuh, lelaki tua itu menembakkan guntur 5 warna di telapak tangannya, membawa kekuatan kehancuran yang tak tertandingi, dan menabrak klan iblis yang bergegas ke alun-alun. Ledakan. Guntur 5 elemen yang menakutkan menyerang sejumlah besar pembudidaya iblis, meledak dengan kekuatan yang menakjubkan, langsung membunuh lebih dari 1000 pembudidaya iblis yang bergegas ke depan. Bab 5024 Purple Tenjin. Temui Dewa Zixiao. Ketika orang-orang klan jiwa melihat pertanda ini, mereka langsung menunjukkan ekstasi dan jatuh ke tanah satu demi satu. Apa? Kedua pemimpin klan iblis melihat pusaran abu-abu yang tiba-tiba muncul di langit, menunjukkan ketidakpercayaan. Saya melihat pusaran itu semakin besar, dan akhirnya cahaya putih tiba-tiba keluar dari pusaran. Suara mendesing. Cahaya putih terbang keluar dari pusaran dan mendarat di udara ribuan meter di atas tanah, memperlihatkan sosok seorang pemuda. Jika bukan Landen Sen, siapa dia? Landen Sen melihat sekeliling dan bergumam pada dirinya sendiri, dunia abu-abu ini memiliki kekuatan ruang terlarang yang sangat kuat, tetapi agak mirip dengan dunia virtual. Ada kekuatan kuat dari udara terlarang di dunia abu-abu. Seorang kultivator sekuat Landen Sen, yang hanya bisa terus terbang di ketinggian rendah. Setelah melebihi ketinggian tertentu, itu akan ditekan secara paksa oleh angkatan udara terlarang yang keterlaluan. Landen Sen memiliki pengalaman memasuki 4 dunia kecil lainnya, jadi tidak mengherankan. Yang benar-benar mengejutkannya adalah bahwa aliran waktu dunia abu-abu sangat berbeda dari dunia peri yang sebenarnya. Saat Landen Sen memasuki dunia abu-abu, dia merasa ada semacam distorsi aneh dalam ruang dan waktu.
Dibandingkan dengan dunia luar, waktu dan ruang dunia abu-abu tampaknya dipercepat, dan laju aliran waktu seharusnya jauh lebih cepat daripada dunia peri nyata. Adapun seberapa cepat, Landen Sen tidak memiliki cara untuk memperkirakannya. Di masa lalu, Istana Surgawi Samsara dan Istana Surgawi Joseong yang dia masuki adalah semua senjata ajaib ruang angkasa yang memperlambat aliran waktu. Sekarang, ini adalah pertama kalinya dia datang ke ruang di mana waktu dipercepat, jadi dia bisa tidak membantu tetapi merasa sedikit aneh. Mempercepat waktu bukanlah hal yang baik. Jika Anda seorang kultivator biasa, dan Anda berada di ruang di mana waktu semakin cepat, umur Anda juga akan habis lebih cepat. Di dunia ini, saya khawatir tidak ada kultivator yang dapat menerima pemendekan umurnya, bukan? Saya tidak tahu mengapa leluhur Na Hongjun membangun antarmuka independen yang akan mempercepat aliran waktu. Untungnya, Landen Sen sudah menjadi yang mulia surgawi dari alam asal ilahi, dengan umur panjang yang tak terhingga, jadi tentu saja dia tidak terpengaruh oleh aliran waktu. Pada saat ini, sebuah panggilan dari bawah menyela pikiran Landen Sen. Dewa Zixiao, kamu akhirnya muncul. Orang tua dari klan jiwa menatap Landen Sen di langit, dengan kegembiraan seperti hiruk-pikuk di matanya. Selamat datang di Dewa Zixiao. Para biarawan klan jiwa meraung serempak, Dewa Zixiao. Landen Sen mengerutkan kening, ekspresinya sedikit terkejut. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat bahwa ada dua gelombang kekuatan yang berperang di bawah. Salah satunya adalah klan monster, dan yang lainnya adalah ras aneh yang menyebut diri mereka Dewa Zixiao. Alasan mengapa disebut aneh adalah karena para beku ini terlihat seperti manusia, tetapi mereka tidak memiliki tubuh fisik, seperti jimat. Apakah para biarawan ini adalah klan jiwa dalam buku kuno? Landen Sen tiba-tiba teringat pada buku-buku kuno yang mencatat bahwa ada 4 ras utama di era Hunyuan, masing-masing adalah ras penyihir, ras roh, ras darah, dan ras jiwa. Memikirkan keberadaan orang-orang spiritual di dunia astral, manusia misterius di dunia abu-abu ini seharusnya adalah orang-orang jiwa. Kedua pemimpin klan iblis tidak jauh dari mereka memandang Landen Sen yang tiba-tiba muncul di langit, dan ekspresi mereka suram dan tidak pasti. Jelas, kelompok klan jiwa ini dapat dihancurkan hanya dengan langkah terakhir, tetapi saya tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Komandan Yin, identitas orang ini tidak diketahui, haruskah saya mundur dan menjauh dari tepi untuk sementara waktu? Harimau raksasa hitam itu bertanya pada naga perak di sampingnya melalui transmisi suara. Yin Long melirik Landen Sen di langit, dan berkata dengan murung, saya tidak bisa merasakan aura pada orang ini. 80% dari mereka diciptakan oleh kelompok pecahan klan jiwa ini melalui trik sulap, mencoba menakut-nakuti saya. Aku menunggu begitu keras untuk mendorong klan jiwa ke jalan buntu. Bagaimana aku bisa rela menyerah di tengah jalan saat ini? Komandan Harimau Hitam tampak khawatir, jika orang ini benar-benar Dewa Istana Zixiao, saya khawatir. Aku tidak tahu berapa tahun yang lalu Istana Zixiao dihancurkan. Dari mana para dewa berasal? Kaisar Iblis telah bertarung selama bertahun-tahun. Kenapa aku tidak pernah mendengar tentang keabadian Istana Zixiao datang ke dunia? Tanda tanya petik 2. Menurut pendapat saya, ini jelas merupakan trik untuk klan jiwa, yang hanya ingin menggunakan hantu ini untuk menakut-nakuti saya. Dan biarkan komandan ini mengambil tindakan untuk menghancurkan hantu ini. Yin Long percaya bahwa Landen Sen yang berdiri di atas kekosongan adalah hantu palsu, jadi dia membuka mulutnya dan meludahkan pilar cahaya perak, yang melesat ke arah Landen Sen. Tepat ketika berkas cahaya perak hendak mengenai Landen Sen. Bab 5025, Soul Clan and Grey Realm Heralds. Setelah beberapa pertanyaan, Landen Sen belajar banyak berita tentang dunia abu-abu. Pertama-tama, dunia abu-abu memang merupakan antarmuka yang dibangun oleh leluhur Hongjun, salah satu dari 4 leluhur sejati era Hunyuan. Dunia ini sekitar belasan kali lebih besar dari dunia maya, dan ruangnya sangat luas, hampir sebesar 3 alam abadi Tianmu, Tianxiong dan Tianmang setelah perang penghancuran dunia. Ada juga sejumlah besar makhluk yang hidup di dunia abu-abu, tetapi nenek moyang makhluk ini awalnya tidak hidup di dunia abu-abu, tetapi melarikan diri dari dunia peri yang sebenarnya. Apakah semua makhluk di dunia ini melarikan diri dari dunia abadi sejati? Landen Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun klan jiwa tua tidak mengerti mengapa Landen Sen menanyakan pertanyaan ini, dia masih menjawab dengan hormat, itu benar. Bertahun-tahun yang lalu, ada bencana di alam abadi sejati, yang menyebabkan kehancuran semua makhluk hidup dan kehancuran semua ras. Pada saat itu, para dewa istana Zixiao yang bekerja sama untuk membuka pintu masuk ke dunia abu-abu, memungkinkan sejumlah besar makhluk memasuki dunia abu-abu untuk berlindung. Sebagian besar nenek moyang makhluk di dunia abu-abu hari ini lolos dari malapetaka di dunia abadi yang nyata. Bencana alam abadi sejati yang disebutkan oleh klan jiwa tua harus sesuai dengan bencana di akhir era Hunyuan. Landen Sen merasa lega. Tidak heran pihak lain sangat memuja istana Zixiao, ternyata orang-orang istana Zixiao menyelamatkan leluhur klan jiwa. Menurut deskripsi klan jiwa tua, dunia abu-abu bukanlah tanah yang bahagia. Sebagian besar dari mereka yang melarikan diri ke alam abu-abu meninggal segera setelah itu.
Hanya karena laju aliran waktu dunia abu-abu ribuan kali lipat dari dunia peri nyata, setelah makhluk biasa memasuki tempat ini, mereka akan segera menua dan mati. Hanya spesies dengan rentang hidup yang sangat panjang yang dapat bertahan hidup dan bereproduksi. Sampai hari ini, sebagian besar makhluk yang hidup di dunia abu-abu adalah monster dan jiwa. Dimensiu memiliki umur yang panjang dan kemampuan yang kuat untuk bereproduksi, sehingga ia bertahan. Klan jiwa dilahirkan dengan kekuatan jiwa yang kuat, pandai berkultivasi, dan memiliki umur panjang, dan juga berakar di dunia maya. Hari ini, klan iblis dan klan jiwa adalah dua kekuatan terkuat di dunia abu-abu. Klan jiwa tersebar di seluruh dunia abu-abu, tidak ada penguasa tetap, dan mereka hidup berkelompok dalam unit keluarga. Klan jiwa tua di depannya adalah patriark keluarga besar. Mengapa para pembudidaya iblis itu menyerang tempat perlindunganmu? Tanya Landen Sen. Klan jiwa tua berkata dengan sungguh-sungguh, mereka hanya ingin menjarah sumber daya klan jiwa kita dalam upaya untuk mendapatkan lebih banyak batu jiwa. Apa batu jiwa itu? Tanya Landen Sen. Klan jiwa tua menjelaskan, setelah orang-orang klan jiwa kita mati, mereka akan berubah menjadi kristal yang disebut batu jiwa. Kristal ini mengandung kekuatan jiwa murni dan memiliki kemampuan untuk menunda penuaan. Klan iblis sering menjarah batu jiwa klan kita untuk mempromosikan umur panjang pembudidaya iblis klan mereka. Ini adalah alasan utama mengapa mereka menyerang kita. Lingkungan alam abu-abu sangat cocok untuk kelangsungan hidup dan reproduksi klan jiwa. Karena klan jiwa tidak memiliki tubuh fisik, sangat sedikit terpengaruh oleh aliran waktu. Bahkan klan jiwa terlemah pun dapat hidup selama puluhan ribu tahun di alam abu-abu. Tetapi klan iblis berbeda, jika klan iblis ingin hidup lebih lama, mereka harus terus berkultivasi ke alam yang lebih tinggi untuk mendapatkan umur yang lebih panjang. Untuk hidup lebih lama, pembudidaya iblis datang dengan ide batu jiwa. Penjarahan batu jiwa hanyalah salah satu alasan, dan ada alasan lain, bahwa klan iblis telah menghasilkan kaisar iblis selama bertahun-tahun, dan kaisar iblis itu ingin menguasai seluruh dunia abu-abu, jadi dia memerintahkan kelompok setan untuk mengusir dan bahkan membunuh klan jiwa, dan meremas ruang hidup kita. Meskipun jiwa-jiwa ada di seluruh dunia abu-abu, mereka tidak memiliki pemimpin dalam arti sebenarnya. Mereka telah diganggu oleh monster selama ini. Setelah klan jiwa tua menghela nafas tak berdaya, dia berlutut dan menyembah Landen Sen lagi, saya memohon kepada Dewa Zixiao untuk memimpin klan jiwa kita untuk mengalahkan klan iblis dan merebut kembali tanah air yang diduduki. Landen Sen tidak tertarik dengan ini, dan berkata terus terang, aku bukan Dewa Zixiao di mulutmu. Hanya kebetulan muncul di sini. Jangan berharap aku terlalu banyak membantumu. Setelah tidak mengetahui situasi spesifik dari dunia abu-abu, Landen Sen tidak ingin menjadi burung awal ini. Bahkan 12 leluhur sangat takut pada alam abu-abu, jadi alam abu-abu pasti sangat berbahaya. Klan jiwa tua berpikir bahwa Landen Sen menyalahkan mereka karena tidak cukup saleh, jadi dia segera berlutut di tanah dan berkata dengan tulus, Dewa Zixiao, jika Anda tidak datang ke sini hari ini, keluarga lama pasti akan dihancurkan. Aku mohon, jangan tinggalkan kami. Sejak jiwa-jiwa melarikan diri dan memasuki dunia abu-abu, mereka dengan setia menyembah orang-orang Zixiaomen, dan tolong Tuhan dapat melindungi kita.